Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sudrajat. Saya dari kelas 11 3A. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas sistem Internet of Things, yaitu menjelaskan bagaimana merangkai sebuah rangkaian listrik untuk menyalakan satu buah lampu LED dengan bantuan microcontroller Arduino. Nah, di sini saya akan mempraktekkannya secara virtual. Saya memanfaatkan salah satu website yang ada di internet yang bernama Tinkercad. Teman-teman bisa mengakses terlebih dahulu Tinkercad. Jika teman-teman sudah berhasil menemukan website dari Tinkercad, teman-teman bisa langsung melakukan login terlebih dahulu. Sebelumnya saya melakukan login menggunakan alamat email saya. Jika teman-teman berhasil melakukan login, teman-teman bisa langsung membuat sebuah project. Nah, di sini website dari Tinkercad ini menyediakan beberapa option yang bisa kita gunakan. Di sini kita langsung saja memilih option circuit, lalu create new circuit. Untuk membuat rangkaian listrik ini atau elektronik ini kita membutuhkan beberapa komponen. Nah, komponen yang kita butuhkan itu yang pertama adalah Arduino. Untuk mencari Arduino, teman-teman bisa memanfaatkan kolom search yang ada di sebelah kanan teman-teman. Kita drag lalu drop. Nah, lalu selain Arduino, kita juga membutuhkan sebuah breadboard. Selain itu juga kita membutuhkan komponen-komponen yang kecil seperti LED dan resistor. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara merangkai rangkaian listrik ini agar bisa berjalan semestinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari masing-masing komponen yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, di sini itu ada microcontroller Arduino. Microcontroller Arduino ini memiliki fungsi sebagai kontrol, display, pembaca sensor, dan pemproses data. Selain itu juga ada breadboard. Nah, breadboard ini berfungsi untuk sebagai konduktor listrik, tempat meletakkan kabel jumper atau header pin male agar arus listrik dari komponen satu ke komponen yang lain bisa saling terdistribusi. Selain itu juga ada resistor. Resistor ini memiliki fungsi penurunan tegangan, penghambat aliran arus listrik, dan yang terakhir pembagi arus listrik. Lalu ada LED. Nah, kabel LED ini berfungsi untuk petunjuk lampu indikator dengan berbagai warna yang dipakai. Dan yang terakhir, kita membutuhkan sebuah kabel. Kabel itu berfungsi untuk media transmisi yang berperan mempercepat penyampaian pesan dari server ke klien. Nah, jika teman-teman sudah paham mengenai fungsi-fungsi dari komponen yang sudah kita pilih, kita langsung saja melakukan sebuah praktek. Yang pertama kita harus lakukan adalah simpan lampu LED ini di pin 4 dan 5, di pin 5 dan 6 dari breadboard. Nah, jika sudah, lalu klik lampu ini karena kita akan mengganti warna lampunya menjadi warna oranye. Jika sudah, kita tarik resistor, lalu simpan resistor ini di breadboard dan pastikan resistor ini terhubung dengan kaki dari anoda LED. Jika sudah, teman-teman bisa melihatnya. Jika sudah, kita akan menghubungkan pin ground yang ada di Arduino ke pin negatif yang ada di breadboard. Nah, seperti ini. Di sini teman-teman bisa mengatur warna dari kabel yang teman-teman gunakan. Nah, di sini ada beberapa option yang bisa teman-teman gunakan. Kita ubah menjadi warna hitam. Nah, jika sudah selesai, kita hubungkan pin 5 volt dengan pin positif yang ada di board.
teman-teman bisa mengganti warnanya juga. Nah, warna dari kabelnya sendiri itu tidak berpengaruh sama sekali. Ini hanyalah sebagai hiasan semata agar terlihat lebih bagus. Nah, jika sudah, lampu yang di sini kita menetapkan bahwa lampu yang akan dikontrol itu menggunakan pin 8 pada Arduino. Lalu kaki dari kakoda itu harus terhubung dengan tegangan negatif pada breadboard menggunakan kabel. Ini harus terhubung dengan tegangan negatif seperti ini. Kita bisa ganti warnanya menjadi warna biru. Jika sudah, kita akan menghubungkan pin 8 dari Arduino dengan resistor menggunakan kabel. Kita cukup tarik saja. Kita bisa mengubah warnanya jadi warna coklat. Nah, ini adalah rangkaian listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu LED ini. Jika sudah, sebelum masuk ke coding, kita atur dulu resistornya. Kita atur dulu nilai hambatan dari resistornya menjadi 330 ohm. Nah, jika sudah, kita langsung saja masuk ke kode atau script dari si rangkaian listrik ini. Kita bisa langsung mengklik code yang ada di blok, lalu kita pilih blok, lalu kita pilih teks. Nah, di sini langsung kita are you sure untuk keluar dari blok, ya kita pilih continue. Nah, di sini Arduino sudah menyediakan script yang digunakan untuk menyalakan lampu ini. Nah, di sini itu ada void stop. Nah, void stop ini digunakan, ini merupakan sebuah blok kode yang pertama dijalankan saat sebuah Arduino dijalankan. Selain itu juga ada pin mode. Nah, si pin mode ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa pin berapa yang akan dijadikan sebagai output. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi 8 karena kita memutuskan bahwa pin 8 menjadi sebuah output. Selain itu juga di sini ada void loop. Nah, void loop ini berfungsi untuk menjalankan sebuah pengulangan dari perintah yang sudah kita catat di script bawahnya. Nah, si void loop ini akan dijalankan berulang sama metode simulasinya menyala. Nah, kita ganti terlebih dahulu digital write. Nah, si digital write-nya ini menjadi 8. Nah, teman-teman bisa lihat di digital write ini memiliki kata selanjutnya high yang berarti menyala. Nah, waktu delay-nya atau waktu menyalanya itu kita tentukan menjadi 300 millisecond atau 3 detik. Nah, selanjutnya ada delay write yang kedua. Kita ganti value unitnya menjadi 8. Nah, si digital write yang kedua ini dalam kondisi low atau dalam kondisi mati. Kita ganti kondisi matinya itu menjadi 2000 millisecond. Nah, jadi maksud dari teks ini itu ketika dalam keadaan high selama 3 detik lampu akan menyala. Setelah 3 detik lampu akan mati. Nah, lama mati si lampu ini selama 2 detik. Nah, setelah mati dia akan menyala lagi selama 3 detik. Setelah menyala 3 detik lampu akan mati lagi selama 2 detik. Itu akan terjadi berulang-ulang sampai kita mematikan alat yang kita nyalakan seperti itu.
Nah, jika sudah, kita bisa menyalakan alat simulasi ini dengan cara mengklik Start Simulation. Kita hapuskan dulu kodenya. Nah, bisa dilihat lampu mulai menyala, lalu lampu padam, menyala lagi, kita bisa hitung 1, 2, 3, lampu mati dalam 1, 2 detik, dia menyala lagi dalam 3 detik. Hal itu akan terjadi selama kita menyambungkan kabel USB dengan Arduino. Seperti itu penjelasan rangkaian listriknya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.